Tiga produsen lokal antusias siap menggelontorkan minyak goreng menyambut kunjungan kerja Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Perdagangan Rijari Sambuaga di Pasar Terminal Alang-Alang Lebar Kilometer 12 Palembang, Sabtu, 5 Maret 2022, pukul 10. Pada dasarnya beliau ingin mengecek Domestic Market Obligation, DMO, apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada hambatan. Dalam kesempatan itu nanti saya akan menampilkan tiga produsen minyak goreng lokal Sumsel, yaitu Sinar Alam Permai, Indokarya Internusa, minyak curah dari Jaya Maju Mandiri, ungkap Kepala Dinas Perdagangan Sumsel Dr. Haji Ahmad Rizali MA, Rabu, 2 Maret 2022. Alang-alang lebar, KM 5, KM 12 maksud kami, yang akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 10. Bagaimana kita ketahui bahwa tanggal 9 nanti Pak Menko Perekonomian dan Wakil Menteri Perdagangan akan datang ke Palembang ya, untuk melakukan operasi pasar minyak goreng ya. Pada dasarnya beliau ingin mengecek tentang program DMO, apakah di kita sudah berjalan dengan baik atau masih ada hambatan. Oleh karena itu dalam kesempatan itu nanti saya akan menampilkan tiga produsen tentang minyak goreng ini ya. Yang pertama dari SAP Sinar Alam Permai, kemudian yang kedua Indokarya Internusa, dan yang ketiga minyak curah dari Jaya Maju Mandiri. Nah, tiga produsen kita ini sebetulnya sudah dapat mencukupi untuk kebutuhan Sumatera Selatan ya, dalam per bulannya. Tapi memang saat ini masih perlu waktu produksi dan masih terbatas. Kita harapkan semoga ke depan semua lancar sehingga akan dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng ini ya. Dan kita alhamdulillah sudah lebih baik lah ya. Berdasarkan laporan Satgas tadi, kelangkaan sudah mendekati nol ya, tidak seperti 2 minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Nah, dalam kunjungan kerja Menko nanti, Sinar Alam Permai akan menurunkan 7 ton minyak goreng ya, Pak Ali ya. 7 ton minyak goreng kemasan sederhana dengan harga harga eceran tertinggi 13,5. Kemudian Ibu Liana juga dari Indokarya Internusa 7 ton dengan harga 13.500 ya. Dan Pak Jaya Maju, Pak Abun itu atau khusus ya, karena dia minyak curah dengan membawa satu tangki sekitar 8,2 ya Pak Abun, 8,2 ton lah kita hitung ya, liter. 8.200 liter ya. Dan mereka akan menjual dengan sistem dirijen. Dirijennya bisa 20, bisa 30 ya. Ada 30 tahun. Ada 30. Jadi sesuai dengan mekanisme minyak curah lah berarti. Semoga jadi total yang kita siapkan itu sekitar 22 ton. 22 ton lah ya, 22 ton. Mudah-mudahan ini, dan itu tidak hanya berlangsung tanggal 5 saja ya. Kalau misalnya belum habis, kita akan teruskan di tanggal 6 sehingga semua bisa teratasi ya, atau terkeluar habis. Untuk itu kita harapkan pada masyarakat yang mengetahui info ini silahkan ya, kita dengan ikut dalam program ini ya, tidak perlu berdesakan ya, kita tetap protokol kesehatan. Dan juga satu khusus kemasan, satu orang kita beri batas 2 liter ya. Dan mudah-mudahan program ini akan berjalan dengan baik di hari Sabtu nanti. Itu awal yang dari saya, pengantar saya. Silakan kalau ada yang nanya.
minyak curah. Minyak curah ini biasanya konsumsinya pedagang, ya, kan? bukan masalah individu ya, terutama pedagang UKM yang banyak ini ya. HET-nya beda Pak ya, HET-nya Pak. Kenapa? HET-nya beda. Harganya Pak. Harganya ya 11.500 per 11.500. liter ya, minyak curah. Sesuai HET. Ya. Ya. Antisipasi juga dalam rumah ini biasanya ada satu kakak itu juga atau 4 orang. Mungkin kemungkinan gitu ya. Pada saat pembagian atau pembelian itu mereka datang semua. Nah itu caranya melakukan. Nah, begini, kalau dengan sistem kakak agak ribet ya. Jadi kita dengan sistem satu pembeli cukup sekali. Jadi saya minta ke masing-masing nanti distributor menyiapkan tinta. Tinta itu cukup apa anukan ke ininya apa? Ke kelingkingnya. Yalah, agar dia tidak ngulang lagi. Nah, itu ini ya. Seperti pemilu. Kalau kakak dengan KTP agak ribet gitu ininya ya. Ya. Itu pembatasan itu dan itu dibolehkan. Kita tidak menyarankan bahwa membeli minyak harus beli apa, tidak ada ya, bundling itu nggak boleh ya. Pak bisa diulang Pak tentang penekanan dari istilah dari penimbunan terhadap pengecer maupun distributor Pak. Jadi secara hukumnya bagaimana Pak? Jadi begini, yang namanya penimbunan itu ada untuk bahan pokok penting ya. Bahan pokok itu adalah termasuk minyak goreng ya, beras, gula, itu bahan pokok. Kalau bahan penting itu antara lain plywood ya, kayu, itu penting. Ini pokok, ini bahan pokok. Nah, minyak goreng ini termasuk bahan pokok yang melalui proses industri. Artinya kalau beras kan nggak begitu ada ini dikupas ininya kulitnya udah jadi beras ya. Kalau minyak ini harus melalui pabrik dulu lah gitu ya. Jadi bahan pokok penting ini berdasarkan Perpres 71 tahun 2015 ya. Ini yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang penyimpanan bahan pokok penting ya. Bahwa yang namanya penimbunan itu apabila pasal 11 ayat 1, 2, 3 apabila telah disimpan lebih dari 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, kalau diharikan 90 hari lah ya. Dan juga dia melebihi dari stok per bulan. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Misalnya Ibu Liana sebulan dia stoknya 1,8 juta ton. Dia menyimpan 3 juta ton selama 3 bulan, nggak dibagi-bagikan, itu bisa kena itu. Kalau misalnya sinar alam banyak ya, berapa ya, 10 juta ton, ya dia nyimpan 5 juta ton, 3 bulan nggak dibagi-bagikan, itu bisa kena ya. Jadi dalam jumlah yang lebih dari rata-rata per bulan dan dalam waktu lebih dari 3 bulan. Itu aturannya, aturan hukumnya ya. Terkait yang muncul temuan di Oku kemarin Pak, yang 4 ton itu gimana Pak dengan koordinasi? Sudah saya bilang, masuk. Oh. Udah saya beritahu, apa? Didistribusikan aja lah. Mungkin itu kan mengumpulkan mau dijual besok, kan? Ya. Jadi sehari dijual 200 liter, sehari 200. Ya tadi dua unsur itu kan. Jangan kalau ngomong tadi Oku itu bukan penimbunan, kan? Jangan dibenturkan saya dengan proses Oku ya. Penekanan untuk persiapan hari Sabtu nanti apa Pak ini Pak? Dari hasil dari rapat kita hari ini Pak? Ya semua berjalan dengan fungsinya masing-masing ya. Dan kita harapkan program ini bisa berjalan dengan baik.
di tengah kalimatnya. Karena vaksin tadi Pak, tapi kan karena belum seluruhnya dibayarkan Pak. Kan sudah ada update terbaru ya Pak. Amat kami sekarang menteri. Karena Pak Manu ini yang kita udah tahu deh. Oke, stasiun TV. Ya gitu, revaksi itu kan selisih itu. Kalau belum dibayarkan kan produsen susah mau mengeluarkan. Mungkin lagi jual murah, mau nggak balik. Siapa menutup kerugian kan? Tapi pembahasannya masih tetap jalan Pak distribusi. Nah, kita gini, aku bukan yang cerita Yonian, memang orang tahu deh. Tapi jangan kamu masuk deh. Dulu kelapa sawit itu